Nur Muhammad dan rahasia wasilah, jalan makrifat menuju Allah. Sesungguhnya hakikat makrifat adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, bukan dengan akal semata, bukan pula dengan penglihatan lahiriah, melainkan melalui nur yang Allah tanamkan dalam hati hambanya yang Dia kehendaki. Makrifat adalah ilmu rasa, ilmu hakikat, ilmu yang lahir dari hati yang jernih dan jiwa yang tunduk sepenuhnya kepada Rabb semesta alam. Dan tiada jalan menuju makrifat kecuali melalui pintu Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan manifestasi dari nur ilahi, Nabi Muhammad bin Abdullah, insan yang berpulang. Nabi Muhammad bin Abdullah adalah manusia pilihan Allah, utusan terakhir yang menyempurnakan risalah para nabi sebelumnya. Sebagai manusia, beliau mengalami kelahiran, kehidupan, dan kematian. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati." Surah Az-Zumar ayat ke-30. Ayat ini menegaskan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad sebagai anak Abdullah. Ia lahir di muka bumi, menjalani kehidupan sebagai manusia yang makan, minum, berjuang, dan akhirnya wafat. Namun di balik kemanusiaan tersebut terdapat hakikat yang lebih tinggi, lebih dalam dan lebih agung. Nur Muhammad, cahaya awal dari segala cahaya, asal-usul kejadian makhluk sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka meskipun Nabi sebagai manusia telah wafat, Rasulullah Muhammad sebagai manifestasi nur Allah tidak mati. Tidak ada kematian bagi nur, karena nur adalah pancaran dari Yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Nur Muhammad, hakikat awal segala sesuatu. Dalam banyak riwayat, para ulama sufi dan ahli makrifat menyampaikan bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad sebagai ciptaan pertama. Diriwayatkan dalam hadis yang dikenal oleh kalangan tasawuf, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Artinya, yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, Nur Muhammad. Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari nur tersebut. Maka nur ini bukanlah zat Allah, tetapi pancaran dari sifat-sifatnya yang membawa rahmat dan hidayah ke seluruh alam. Dalam surah Al-An'am ayat ke-91 Allah menegaskan, "Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia?" Dan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-14 Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan." Cahaya dalam tafsir sebagian ulama adalah Rasulullah SAW. Maka nur ini bukan sekadar metafora, tetapi hakikat ruhani yang menyinari zaman demi zaman, tidak pernah mati, dan tetap hadir dalam setiap generasi. Kematian Rasulullah dan keabadian nur. Jika Rasulullah sebagai pembawa syariat wafat, maka nurnya tetap hidup dan mewariskan misinya kepada para wali Allah di setiap zaman. Inilah yang disebut sebagai estafet wasilah atau silsilah nur, kesinambungan cahaya yang tidak pernah terputus. Rasulullah bersabda, "Ulama adalah pewaris para nabi." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Dalam konteks makrifat, pewaris ini tidak hanya merujuk kepada ulama lahiriah, tetapi juga kepada guru ruhani yang disebut dalam Al-Quran, dan mereka akan mendapatkan petunjuk kepada jalan Allah oleh seorang guru yang membimbing, walian mursyida. Surah Al-Kahfi ayat ke-17. Walian mursyida bukan sembarang guru. Ia adalah orang yang telah fana dari dirinya, telah tenggelam dalam cinta ilahi, dan dibimbing langsung oleh Allah untuk membawa manusia kepadanya. Dalam hadits qudsi, "Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna wasilah dan guru mursyid. Wasilah adalah jalan yang sah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-35, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung." Wasilah itu adalah Rasulullah, dan setelah beliau, wasilah itu terus hidup dalam diri para pewaris nur, para wali mursyid, yang dalam setiap zaman berfungsi sebagai jembatan menuju Allah. Sebagaimana cahaya matahari tidak pernah padam meskipun awan menutupinya, demikian pula nur Rasulullah tidak pernah padam meskipun jasadnya telah dikubur di Madinah. Nur itu terus mengalir dalam dada para kekasih Allah yang menerangi umat manusia. Nur Allah tidak mungkin mati. Allah adalah Al-Hayy yang maha hidup, nurnya pun hidup. Ketika kita mengatakan bahwa Nur Muhammad itu mati, itu sama saja dengan mengatakan bahwa cahaya Allah padam. Padahal Allah menegaskan dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca,
dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Ini adalah gambaran tentang cahaya hakikat, cahaya yang tidak mati, tidak padam, dan tetap bersinar, menerangi hati orang-orang yang mencarinya. Estafet wasilah dari Rasulullah kepada para wali. Wali adalah orang yang diberi karunia oleh Allah untuk menjadi penyambung cahaya kenabian. Ia tidak membawa syariat baru, tetapi membangkitkan rohani manusia untuk mengenal Allah melalui hati. Seorang wali mursyid adalah pembawa wasilah, penerus jejak Nur Muhammad. Dalam sejarah, kita mengenal jalur-jalur thariqah, jalan rohani yang bersambung dari Rasulullah kepada para sahabat, lalu kepada tabi'in, dan seterusnya. Ini bukan sekadar silsilah nama, tetapi jalur hakikat yang membawa nur dan sir rahasia ilahi. Makrifat, jalan sunyi menuju Allah. Makrifat bukan sekadar ilmu pengetahuan. Ia adalah pengalaman rohani, perjalanan jiwa, dan penyerahan total kepada Allah. Tidak semua orang mampu menapakinya, karena jalan ini sunyi, sepi dari gemerlap dunia, namun penuh cahaya dan rahasia. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jalan itu adalah jalan cinta. Jalan yang mengorbankan segala keakuan, membakar kesombongan, dan meleburkan diri ke dalam kehendaknya. Hanya orang yang telah melewati makam-makam ruhani dari syariat, tariqat, hakikat, hingga makrifat yang dapat mencapai puncak tersebut." Penutup, mengenal Rasulullah adalah jalan menuju Allah. Maka ketahuilah bahwa mengenal Rasulullah secara lahiriah saja belum cukup. Kita harus mengenalnya secara batiniah, mengenal nurnya, mengenal hakikatnya, dan menapaki jejak langkahnya yang bercahaya menuju hadirat Allah. Tanpa Rasulullah tidak ada yang mengenal Allah. Tanpa wasilah tidak ada yang mampu mencapai makrifat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya." Hadis masyhur di kalangan sufi. Dan mengenal diri di sini bukan mengenal tubuh dan akal, tetapi mengenal ruh, mengenal asal, mengenal dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Maka siapapun yang menapaki jalan makrifat, ia harus mencari cahaya, mengikuti cahaya, dan menjadi cahaya. Rasulullah tidak mati, Nur Muhammad tetap hidup, dan cahaya itu kini ada pada para kekasih Allah yang disebut sebagai waliyan mursyida, pembawa wasilah, penerang hati, penuntun ke jalan Allah.